Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait konsep pendidikan dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurfadila dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ada pengertian. Apa sih pendidikan Islam itu? Jadi, pendidikan Islam itu bisa dipahami sebagai proses membimbing manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi, yang dipelajari bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana cara bersikap, beribadah, dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, selain belajar matematika atau sains, kita juga diajarkan untuk jujur, menghormati orang tua, dan membantu sesama. Adapun tujuan dari pendidikan Islam yaitu yang pertama, membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tujuan ini mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah dan menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membiasakan sholat tepat waktu, berdoa sebelum melakukan sesuatu, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dan yang kedua, ada membentuk akhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya membuat seseorang pintar aja, tetapi juga punya perilaku yang baik. Misalnya kayak berkata sopan kepada guru atau dosen, menghormati orang tua, tidak berbohong, dan mau membantu temennya yang sedang kesulitan kayak gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada mengembangkan potensi manusia secara seimbang. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda kan pastinya. Ada yang unggul dalam akademik, olahraga, seni, atau kepemimpinan atau yang lainnya. Nah, pendidikan Islam ini membantu untuk mengembangkan semua potensi tersebut tanpa melupakan nilai-nilai agamanya kayak gitu. Dan yang terakhir ada mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ilmu yang dipelajari ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kehidupan sekarang maupun di akhirat. Contohnya kayak kita belajar dengan rajin nih agar bisa meraih cita-cita kita, tapi kita juga nggak lupa untuk menjalankan ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Jadi biar seimbang antara dunia dan akhiratnya. Nah, jadi pendidikan Islam itu nggak hanya bertujuan membuat seseorang jadi pintar aja, tapi juga jadi pribadi yang beriman, berakhlak baik, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malica Ayudinia dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan membahas konsep pendidikan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan membahas landasan pendidikan Islam. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pendidikan Islam, tentu aja ada dasar atau landasan yang menjadi pedoman untuk kita. Nah, landasan ini tuh penting banget karena menjadi arah dalam proses mendidik manusia agar tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran ini kan merupakan sumber utama pendidikan Islam yang di dalamnya itu banyak sekali berbagai petunjuk tentang bagaimana manusia harus belajar, berpikir, beribadah, dan menjalani kehidupan. Jadi kalau misalkan Al-Quran itu diibaratkan seperti Google Maps yang menunjukkan arah agar pendidik tidak hanya fokus pada ilmu di dunia, tapi juga mengarahkan manusia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak ada perintah membaca dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelasan dari Al-Quran. Jadi melalui hadis ini kita itu bisa melihat secara langsung bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan kesabaran. Misalnya kayak menuntut ilmu itu wajib bagi setiap
umat muslim. Jadi hadis ini itu menunjukkan bahwa belajar itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Yang ketiga ada ijtihad ulama. Jadi seiring perkembangan zaman di tahun sekarang, itu muncul berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi para ulama itu melakukan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum atau solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kayak di dalam dunia pendidikan, ijtihad ulama itu membantu menyesuaikan metode, kurikulum, dan sistem pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Ya, jadi seiringnya pergantian zaman, kita itu harus menentukan kayak metode belajar, terus kayak menyesuaikan kurikulum sesuai dengan tahunnya kayak gitu. Dan sistem pembelajaran dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam, seperti itu. Jadi, pendidikan Islam itu harus tetap relevan walaupun dunia itu terus berkembang. Yang kedua, ada prinsip-prinsip pendidikan Islam. Jadi, selain memiliki landasan, pendidikan Islam juga memiliki beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada tauhid. Tauhid ini kan prinsip ya, prinsip paling utama dalam pendidikan Islam. Artinya itu, jadi seluruh proses pendidikan harus mengarahkan manusia untuk mengenal, meyakini, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi kalau misalkan kita ngobrol santai nih, tujuannya untuk belajar dalam Islam bukan cuma supaya dapat nilai bagus, tapi juga pekerjaan yang hebat. Tetapi biar ilmunya yang kita miliki bisa mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat bagi banyak orang. Yang kedua ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi di dunia pendidikan Islam itu mengajarkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu harus berjalan seimbang. Karena kita kan memang perlu belajar ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, berbagai keterampilan untuk kehidupan dunia. Tapi juga kita harus memperhatikan nih kayak ibadah, akhlak, dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Jadi kita sebagai orang muslim idealnya itu tidak hanya cerdas tapi juga memiliki keimanan yang kuat. Kayak gitu. Yang ketiga ada pembentukan akhlak. Jadi di dalam Islam ini kan pendidikan bukan cuman bertujuan untuk membuat seseorang pintar ya, tapi juga berakhlak mulia. Jadi mau setinggi apapun ilmu yang kalian dapat, ilmu yang kalian punya, itu tidak akan berarti kalau misalkan kalian itu nggak dibarengi dengan sikap yang baik, kayak gitu. Karena pendidikan Islam ini kan menekankan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, sopan santun, dan rasa hormat kepada orang lain, apalagi rasa hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Itu bisa dibilang kayak akhlak adalah hiasan dari ilmu yang dimiliki seseorang, seperti itu. Yang keempat ada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di Islam ini sangat mendorong umat muslim untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena banyak ilmuwan muslim pada masa lalu itu yang memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu lainnya. Jadi ini tuh bahwa Islam itu tidak membatasi perkembangan ilmu, tapi juga dia tuh mendorong umatnya untuk terus mencari pengetahuan demi kemajuan dan kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Samratul Basyirah dengan NIM akhir 047. Saya di sini akan menjelaskan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, adapun pengertiannya, yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang mencari, menerima, dan mengembangkan ilmu dalam bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selain itu, peserta didik itu juga amanah dari Allah yang harus
kita bimbing dan kita kembangkan potensi yang dimilikinya agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, bukan hanya itu, ada pun karakteristiknya, yaitu yang pertama memiliki fitrah yang baik. Contohnya seperti seseorang senang membantu temannya ketika dalam kesulitan. Nah, yang kedua itu memiliki potensi berpotensi akal, terus potensi jasmani dan rohani. Dan yang terakhir itu adalah membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Baik, perkenalkan nama saya Intan Destiandari dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutia terkait peserta didik dalam pendidikan Islam. Pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu hak peserta didik dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, hak peserta didik itu merupakan segala sesuatu yang berhak diterima oleh setiap peserta didik selama proses pendidikan berlangsung. Nah, dalam pendidikan Islam, hak peserta didik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akademik, tetapi juga pembinaan spiritual dan moral. Jadi, setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang layak agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. Di sini dapat kita lihat beberapa hak peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada mendapatkan pendidikan yang layak, kedua diperlakukan secara adil, dan yang ketiga mendapatkan bimbingan dan kasih sayang. Yang pertama mendapatkan pendidikan yang layak. Peserta didik itu berhak memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, pendidikan harus diberikan dengan metode yang sesuai sehingga mudah dipahami dan diamalkan. Lalu yang kedua diperlakukan secara adil. Guru harus memperlakukan seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, status sosial, jenis kelamin, maupun kemampuan akademik. Karena Islam mengajarkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam proses pendidikan. Lalu yang ketiga, mendapatkan bimbingan dan kasih sayang. Itu guru berperan sebagai pendidik sekaligus pembimbing dan membantu perkembangan peserta didik. Kasih sayang dan perhatian dari guru akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung pembentukan karakter Islami. Lalu yang kedua itu kewajiban peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, kewajiban peserta didik adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai dengan baik. Nah, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memperoleh ilmu, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kewajiban peserta didik dalam pendidikan Islam itu, yang pertama ada menghormati guru dan orang tua, bersungguh-sungguh dalam belajar, mengamalkan ilmu yang diperoleh, dan menjaga adab serta akhlak. Nah, yang pertama, menghormati guru dan orang tua. Peserta didik itu wajib menghormati guru sebagai pemberi ilmu dan orang tua sebagai pendidik pertama dalam kehidupan. Nah, sikap hormat dapat ditunjukkan melalui sopan santun, kepatuhan, dan menjaga adab ketika berinteraksi. Lalu yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Menuntut ilmu itu kan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kan peserta didik itu harus memiliki semangat belajar, disiplin, dan tidak mudah menyerah dalam mencari ilmu. Lalu yang ketiga itu ada mengamalkan ilmu yang diperoleh. Ilmu yang dipelajari tidak cukup hanya dipahami, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman ilmu akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, yang terakhir itu menjaga adab dan akhlak. Akhlak yang baik merupakan salah satu tujuan utama pendidikan Islam. Peserta didik harus menjaga perilaku, ucapan, serta sikap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redina Dwi Andini dengan NIM 044. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi inti hubungan dari konsep pendidikan Islam
pendidikan Islam berperan sebagai peserta pendidikan Islam berperan sebagai proses yang membimbing dan mengembangkan peserta didik agar menjadi insan yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjadi bermanfaat bagi masyarakat lain dan dirinya sendiri. Kemudian konsep pendidikan Islam merupakan pedoman, tujuan, dan proses yang pembinaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fitrah, akal, jasmani, rohani yang perlu dikembangkan. Kemudian hubungan antara keduanya yaitu hubungannya adalah pendidikan Islam menjadi sarana untuk mengarahkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.